Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Anggarani Irawan dari kelas IT 4703 dengan NIM 103032330086. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas wajib individu yang dimana tugas tersebut membuat sebuah infografis mengandung informasi yang dimana informasi tersebut mencakup apa itu manajemen proyek TIK, karakteristik proyek dan bedanya dari operasional, jenis-jenis organisasi proyek, lalu ada proses manajemen proyek, sertifikasi yang dapat diambil, lalu ada tools-tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat. Yang pertama itu apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada aktivitas proyek teknologi informasi dan komunikasi yaitu TIK untuk memenuhi kebutuhan proyek. Tujuannya adalah memastikan sistem software, hardware, atau jaringan selesai tepat waktu, sesuai budget, dan berfungsi secara optimal. Lalu, selanjutnya itu ada karakteristik proyek dan juga operasionalnya. Nah, di sini dapat dilihat karakteristiknya itu ada sifat, hasil, tujuan, dan juga contoh. Nah, dari project dan juga operasional, pada bagian project itu untuk sifat itu sementara, ada titik awal dan akhir. Sedangkan kalau operasional itu tuh berkelanjutan yang dimana dia terus-menerus. Lalu pada bagian hasil, kalau proyek itu produknya layanan atau hasilnya yang unik. Sedangkan yang operasional itu produk atau layanannya yang repetitif. Nah, kalau untuk proyek pada bagian tujuan itu dalam proyek mencapai tujuan tertentu lalu selesai. Sedangkan operasional dia menjaga kelangsungan bisnis. Nah, untuk contoh dari proyek itu yang dapat kita lihat yaitu migrasi server dan juga pembuatan aplikasi baru. Sedangkan operasional yaitu maintenance, jaringan harian, dan juga customer service. Lanjut, yang ketiga ada brainware atau penggunaan atau manusianya. Nah, di sini dapat dilihat ada berbagai macam. Yang pertama yaitu initiating, yang dimana pendefinisian proyek dan pengesahan. Yang dimana dia tuh membuat proyek karakter. Lalu ada planning. Planning ini itu berisikan menyusun rencana cakupan, jadwal, biaya, dan resiko. Lalu ada executing. Executing ini pelaksanaan pekerjaan proyek dan juga koordinasi dari tim. Kalau monitoring dan controlling, dia itu mengukur progres dan juga melakukan koreksi jika ada deviasi. Lalu ada closing atau penutup yang dimana isinya itu serah terima hasil proyek dan juga penghasilan dokumen. Lanjut pada bagian selanjutnya itu ada sertifikasi yang dapat diambil. Nah, di sini terlihat ada 4 macam sertifikasi yang dapat diambil. Yang pertama yaitu PMP. PMP itu Project Management Profesional, yang dimana sertifikasi ini paling diakui secara global dari PMI. Selanjutnya ada CAPM. CAPM ini Certificated Association in Project Management. Nah, ini tuh untuk pemula atau mahasiswa yang belum punya banyak pengalaman kerja. Nah, ini cocok banget nih yang buat fresh grade atau yang baru lulus nih. Yang ketiga itu ada CSM. CSM ini adalah Certificate Scrum Master. Nah, ini tuh sangat cocok untuk manajemen proyek IT yang menggunakan metode Agile. Yang terakhir ada Prince2 Foundation, yang dimana standar yang banyak digunakan di Eropa dan organisasi internasional. Lalu ada tools yang kita bisa gunakan itu dari segi perencanaan dan tracking itu ada Microsoft Project, Jira, Trello, dan Asana. Lalu untuk komunikasi tim itu bisa menggunakan Slack atau Microsoft Teams. Kalau dokumentasi bisa menggunakan Notion atau Confluence. Nah, lanjut, buat kesimpulannya, ini bagian terakhir. Kesimpulan dari tugas ini ialah atau kesimpulan dari manajemen proyek TIK ini tuh adalah manajemen proyek TIK bukan sekedar tentang membuat program atau instalasi jaringan, melainkan sebuah seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya, waktu, dan resiko agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif.
Dengan memahami karakteristik yang unik, proyek mengikuti alur yang benar, serta didukung oleh penggunaan tools dan sertifikasi yang tepat, seorang manajer proyek TIK dapat memastikan keberhasilan proyek di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, tolong dikoreksi dan juga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.